Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan sukacita. Itu yang menjadi harapan dan doa kami. Dan perkenalkan, nama saya Pendeta Janes Sihombing. Kami berada di Provinsi Kalimantan Barat, berada di Kabupaten Landak, Kota Ngabang. Saudara-saudara, dalam perjalanan pelayanan kami, ada banyak kami melihat Tuhan bekerja. Orang-orang yang sakit disembuhkan Tuhan, ada yang kerasukan, yang terikat oleh kuasa kegelapan dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan ada persoalan-persoalan yang lain. Dan tentu itu bukan merupakan kebanggaan atau kesombongan dalam hidup kami, tetapi kami harus syukuri itu. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan beri, yang patut kami syukuri. Dan saudara-saudara, saya berharap melalui channel ini kami buat, saudara, channel ini namanya Solusi dari Tuhan, karena kami memperhatikan di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang berada di dalam kesulitan, di mana kita tahu, saudaraku, jenis penyakit yang silih berganti yang membuat banyak orang khawatir dan ketakutan. Bahkan ada banyak orang yang harus meninggal dunia, dan pergumulan yang lain. Nah, channel ini kami buat untuk menjawab pergumulan saudara-saudara. Namun sebelum kami sampaikan renungan firman Allah sebagai landasan untuk membangun iman kita, kami mau sampaikan dan kami memohon kepada Bapak Ibu sebelumnya untuk mengikuti terus acara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena itu sangat penting supaya acara ini akan terus kita ikuti. Puji Tuhan. Saya akan sampaikan renungan firman Allah buat kita, dan saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Lembaga Alkitab Indonesia menulis perikop di sana adalah angin ribut diredakan. Saudara yang ada di rumah yang punya Alkitab bisa buka Alkitabnya supaya kita sama-sama diberkati oleh renungan ini. Puji Tuhan. Saya bacakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sama-sama katakan amin. Nah, saudara-saudara, singkat ceritanya, pada waktu Yesus berada di dunia ini memberitakan kabar baik, berita kerajaan sorga, saudara, saat itu mereka sedang berada pelayanan beserta murid-muridnya berada di pantai Danau Galilea. Lalu setelah selesai, Yesus mengajak mereka untuk menyeberang menggunakan sebuah perahu. Saudara, dalam perjalanan menggunakan perahu menyusuri danau itu, Alkitab menceritakan tiba-tiba atau sekonyong-konyong datanglah angin taufan yang sangat dahsyat. Angin yang begitu keras sehingga diceritakan di Alkitab ini, perahu mereka dihempas-hempaskan, digoncang-goncangkan oleh gelombang, sehingga saudaraku dikatakan perahu mereka sudah hampir penuh dengan air. Secara logika, kita berpikir sebagai manusia, tentu itu merupakan sebuah persoalan yang sangat menakutkan. Karena di sebuah danau yang begitu luas, yang begitu dalam, yang tidak mungkin diseberangi dengan berenang, saudara. Dalam arti kata, pada waktu itu mereka secara manusia ada di dalam ujung kematian. Itu saudaraku ya. Sehingga dalam cerita ini dikatakan murid-murid itu ketakutan yang sangat hebat. Mereka berteriak-teriak, lalu ketika mereka ketakutan, mereka mengingat ternyata ada Yesus bersama dengan mereka. Lalu mereka melihat ada Yesus yang sedang tidur di atas tilam di buritan di belakang perahu itu. Lalu mereka berkata, "Guru, guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita binasa?" Saudara, perhatikan perkataan dari murid-murid itu. Tidakkah engkau peduli bahwa kita akan binasa? Mereka sudah mengira mereka akan tenggelam dan mereka akan mati. Tetapi pada waktu itu dikatakan Yesus bangun dan berkata, "Diam dan tenanglah." Dia menghardik angin itu sehingga tenang, sehingga mereka ketakutan dan berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, itulah luar biasanya Yesus. Di tengah-tengah ketakutan murid-murid itu, ini yang saya banggakan, yang saya bangga di dalam Tuhan. Ternyata Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puja, Yesus yang kita jadikan menjadi juru selamat, tidak dipengaruhi oleh kondisi. Dalam kondisi gelombang yang begitu besar, tapi justru Yesus bisa tidur. Itulah luar biasanya Yesus kita. Nah saudara, setelah Yesus menghardik angin dan danau itu tenang, lalu dia berkata kepada murid-murid itu, "Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu takut?" Nah ini saudara. Lalu dikatakan, mereka berkata, "Siapakah gerangan orang ini?" Mereka belum benar-benar mengenal akan Yesus dalam hidup mereka, padahal sudah setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dari cerita ini saudara, saya mengambil ada 3 langkah untuk
kita jadikan menjadi solusi dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup di hari-hari ini, dalam menghadapi angin topan persoalan, gelombang-gelombang yang ingin menggagalkan iman kita, yang ingin menghancurkan kita, yang ingin memporak-porandahkan keluarga kita. Yang pertama, solusi menghadapi pergumulan hidup, apakah itu berbicara tentang sakit penyakit, saya katakan dalam nama Yesus penyakit disembuhkan, yang susah akan dihibur, yang terikat akan dilepaskan. Nanti suatu ketika saya akan undang beberapa orang yang kami layani, mereka yang sakit disembuhkan. Bahkan ada beberapa orang yang tadinya sudah berada 8 tahun, 10 tahun tidak punya keturunan atau tidak punya anak. Setelah didoakan dalam waktu yang tidak lama, hanya 1 bulan, 2 bulan, mereka akhirnya mengandung. Ini adalah kuasa Tuhan. Mungkin ada dari Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan channel ini berkata, mana mungkin ada kuasa di hari-hari ini, mana mungkin mujizat. Itu kan zaman Yesus, itu zaman rasul-rasul, itu hak Anda. Tapi saya mau berkata, jadilah menurut imanmu. Yesus pun dalam menghadapi orang-orang yang sedang sakit, dia selalu berkata, imanmu yang menyembuhkan engkau. Jadi tergantung iman kita. Tetapi secara pribadi saya berkata bahwa Yesus yang dulu mampu menyembuhkan, yang dulu mampu mengusir setan, yang mampu melakukan mujizat-mujizat, yang memberikan 5.000 orang makan dengan 2 ikan dan 5 roti, saudaraku, dia pun sama hari ini. Yesus yang hebat dan dahsyat, dia pun mampu melakukan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat yang tidak mungkin dilakukan manusia. Dia dapat lakukan. Tangkap ini dengan iman. Bangun imanmu, karena iman akan memampukan saudara mengubah pergumulan persoalan saudara menjadi sukacita yang mendatangkan damai sejahtera. Haleluya, saudara ya. Jadi saudara, kita teruskan firman Allah ini. Jadi yang pertama, solusi yang kita akan bangun menghadapi persoalan hidup ini, gelombang-gelombang kehidupan ini, yang pertama, ikut sertakan Yesus dalam hidupmu. Sebelum saudara melakukan aktivitas di pagi hari, saudara harus mengundang Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dalam hidup saudara, berdoa kepada Tuhan, baca firman Allah, saudaraku, dan saudara bisa berkata, Tuhan, marilah bersama denganku untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saudara perhatikan, bersyukur murid-murid Yesus pada waktu itu, Yesus ada bersama dengan mereka. Dan saya mau kasih tahu, selama masih ada Yesus dalam hidup kita, selama Yesus ikut serta dalam setiap perjalanan hidup ini, di tengah-tengah menjalani rumah tangga, di tengah-tengah menjalani bisnis saudara, di tengah-tengah menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, entah itu sakit penyakit, ketika ada Yesus saudaraku, maka persoalan itu akan berubah menjadi sukacita. Mujizat pasti terjadi. Tangkap dengan iman bahwa engkau yang sakit disembuhkan Tuhan, engkau yang susah akan dihibur, dan engkau yang terikat akan dilepaskan. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, yang menjadi pertanyaan, masihkah ada Yesus dalam hidup kita? Masihkah Yesus kita undang setiap hari, kita jadikan menjadi andalan kita? Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi pada ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Nah saudara, ikut sertakan Yesus, hadirkan Yesus, maka apapun yang sedang kita hadapi, dia akan
bekerja, dia akan ikut serta. Dan kita tahu dalam perjalanan Yesus, di mana saja Yesus berada, dia tidak tahan melihat umat-umatnya yang berseru kepadanya dalam keadaan susah. Dia tidak tahan melihat penderitaan orang, saudara. Yesus kita penuh dengan belas kasihan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Itu kita harus aminkan. Itu yang pertama. Ikut sertakan. Jangan lupakan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Karena kalau Tuhan bersama dengan kita, maka Dia akan menolong kita. Dia tidak membiarkan kita. Dan kita berkata, aku ternyata tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang maha hebat menyertaiku. Haleluya. Yang kedua, langkah yang kedua, jangan takut. Yang walaupun persoalan yang sedang kita hadapi itu sepertinya menggunung, seperti gelombang yang besar yang ingin menghancurkan kita, yang ingin mematikan iman percaya kita. Jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena Yesus bersama dengan kita. Nah ini saudara, makanya saya tadi katakan yang terpenting sekarang Yesus masih ada dalam hidup kita, masih ada di hati kita. Amin, amin saudara. Jadi yang penting masih ada Yesus. Makanya dikatakan jangan takut. Makanya Yesus berkata, mengapa kamu takut? Oleh sebab itu hari ini saya menghimbau kepada saudara-saudara yang mengikuti acara ini, jangan takut. Yang penting masih ada Yesus. Yang membuat kita takut sebenarnya kalau tidak ada Yesus. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara, yang ketiga, Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Yang ketiga, percaya bahwa Yesus sanggup mengubah penyakitmu menjadi kesembuhan, bahkan akan mendatangkan sukacita sehingga engkau dapat bersaksi kepada orang banyak berkata bahwa Yesusmu luar biasa karena engkau telah mengalami secara pribadi. Bukan lagi apa kata orang, saudara. Oh, orang sana, aku mendengar ada orang yang sakit disembuhkan. Ada istilah, ada satu lagu berkata begini, burung nuri katanya terbang tinggi katanya. Nah ini saudara ya, kita seringkali nyanyikan burung nuri, tapi kita tidak tahu jenisnya bagaimana. Nah sama dengan hidup di dalam Tuhan. Jadi bukan lagi katanya, tetapi kita sendiri secara pribadi telah mengalaminya bahwa Yesus itu hebat dan dahsyat. Haleluya. Yesus itu hebat dan dahsyat. Kita akan menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang lain, dan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Itu ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya tidak tahu secara manusia sebagai hamba Tuhan, tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Mungkin saudara ada yang berkata, aku sakit kanker, aku sakit tumor yang menurut prediksi manusia tidak mungkin lagi disembuhkan. Menurut diagnosa dokter ini sudah tidak dapat disembuhkan. Saya mau berkata kepada saudara, di dalam Yesus ada solusi. Tinggal saudara sekarang buka hati, izinkan Yesus tinggal di dalam perahu hidupmu. Kalau masih ada Yesus, engkau dapat berkata, Yesus, tolonglah, tolong aku, sembuhkan aku. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu penyakit telah disembuhkan. Itu yang menjadi landasan hidup kita, saudaraku, di dalam Tuhan. Nah ini, ternyata ikut Tuhan itu sangat indah, saudara. Yang walaupun dunia ini penuh dengan tantangan, tapi bersama dengan Tuhan ada jawaban yang pasti. Nanti suatu ketika saya akan undang beberapa orang untuk bersaksi. Ada yang pada waktu itu sedang kerasukan, sedang terikat, saudaraku, seorang ibu juga yang boleh
Itu puji Tuhan dengan pelayanan kami. Oleh karena Kristus mereka dipulihkan Tuhan. Nanti mereka akan saksikan. Kalau saya sendiri yang menyaksikan, nanti seolah-olah saya mengada-ada. Mereka akan saksikan itu. Puji Tuhan, ketiga langkah ini menjadi solusi bagi kita menghadapi perjalanan hidup ini. Walaupun gelombang kehidupan ada, ya, orang-orang yang sakit jangan takut, semangat. Yang penting Yesus masih ada dalam hidupmu. Dia menjamin, dia berjanji, oleh bilur-bilurnya penyakit telah disembuhkan. Saya baca ayatnya dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa perhatikan. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Ia sendiri atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apapun penyakit yang saudara hadapi hari ini, jangan takut. Yesus sanggup. Aminkan dalam hidupmu, percaya dan jangan takut. Yesus bersama dengan kita. Saudara-saudara mungkin yang mendengarkan renungan firman Allah ini, saudara mungkin ingin didoakan, boleh saudara buat di dalam komentar, dan nanti pun akan kami berikan nomor WA kami, supaya saudara-saudara yang ingin konseling atau ingin curhat saudara, kami akan siap melayani Bapak Ibu saudara-saudara. Yang terpenting iman kita terbangun oleh renungan ini. Jangan lupa kembali subscribe, like dan komen, supaya saudara dapat mengikuti terus acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada orang-orang yang mengikuti acara ini, mungkin sedang mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau menjadi penolong, dan Engkau jadilah menjadi juru selamat dalam hidup mereka. Tinggallah dalam hidup mereka. Kalau mereka sedang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Bangun iman mereka Tuhan di dalam firman-Mu, supaya pengenalan akan Engkau itu semakin bertumbuh dalam hidup mereka. Kalau dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang terikat, Tuhan Engkau lepaskan mereka. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, dan terus ikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.